firman akan saya sampaikan dengan satu tema, yaitu Tuhan tidak berdusta. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, bilang Tuhan tidak berdusta. Kata lain dari dusta itu bohong Bapak Ibu. God never lie. Tuhan tidak pernah berdusta. Ibrani 6 ayat 18 dikatakan demikian. Ibrani 6 ayat 18 dikatakan demikian. Oleh dua hal yang tidak dapat berubah. Perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu. Oleh dua hal yang tidak dapat berubah. Yaitu yang pertama janjinya. Yang kedua dikatakan dalam firman sumpahnya. Yang tentang hal itu Elohim tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan dapat memperoleh dorongan yang kuat untuk berpegang pada pengharapan yang disediakan di depan kita. Saudara, segala yang Tuhan firmankan dan Tuhan ucapkan, maka firman itu pasti akan terjadi. Saya ulangi sekali lagi, saudara nggak lagi sama-sama saya. Segala yang Tuhan firmankan dan ucapkan, maka firman itu pasti akan terjadi. Kalau Tuhan berfirman, aku menyertai hidupmu, maka Tuhan benar-benar menyertai hidup kita. Kalau Tuhan berfirman, aku akan memberkati hidupmu, Tuhan benar-benar akan memberkati hidup kita. Kalau Tuhan berfirman, aku akan menjaga hidupmu dan keluargamu dan pekerjaanmu dan bisnismu, Tuhan maka akan benar-benar menjaga hidup kita. Amin Bapak Ibu. Seringkali yang menjadi problemnya bukan Tuhan. Seringkali yang menjadi problemnya kita. Kita gak sabar tunggu waktunya Tuhan. Kita mudah terprovokasi dengan keadaan. Kita mudah terseret dengan ucapan kata orang. Kita mudah tersirap Bapak Ibu Saudara dengan situasi yang sedang kita alami hari-hari ini. Padahal Tuhan itu berjanji loh. Tuhan itu bersumpah. Di mana janji dan sumpahnya Tuhan tidak mungkin ingkar atasnya. Amin. Tuhan bilang sama Daud, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, Tuhan tetap menyertai engkau. Sampai memutih rambut orang percaya, Tuhan tetap menggendong kita. Saudara, kalau saudara terlalu banyak melihat fakta yang ada, kehidupan nyata yang ada, saudara akan lemah, saudara tidak akan kuat. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun backingan kita dan lain sebagainya, kita tidak akan pernah bisa kuat. Kita bisa kuat ketika saudara menyadari ada dua hal yang Tuhan berikan atas hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama janjinya, yang kedua sumpahnya, yang dimana dalam kedua-duanya ini Tuhan tidak mungkin berdusta. Amin saudara. Cuma seringkali kitanya yang gak sabar nunggu janjinya Tuhan. Seringkali kita maunya sekarang Tuhan, genapi janjimu. Saudara terkasih dalam Tuhan, satu kali Tuhan memanggil salah satu tokoh Bible bernama Abram. Abram berasal dari tanah Ur-Kasdim, tanah penyembahan berhala, di mana orang-orang di Kasdim, Ur-Kasdim tersebut dikenal dengan bangsa pagan, bangsa penyembah patung, dewa-dewa, matahari dan lain sebagainya. Satu kali Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman, Tuhan menjumpai, Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram. Lalu Tuhan berkata kepada Abram, Abram, keluarlah engkau dari negerimu, tinggalkanlah sanak saudaramu, dan ikutlah aku, pergilah ke tanah perjanjian yang akan kujanjikan kepadamu. Saudara, baru-baru ini kita disajikan dengan film His Only Son.
Saudara tonton video itu baik-baik. Sarah tanpa disadari menggugat Abraham, bertanya kepada Abraham suaminya, kapan waktu itu terjadi dan tergenapi kita menjadi bapak bagi banyak segala bangsa. Kapan saya bisa punya anak? Kapan saya bisa hamil? Kapan kita punya tanah sesuai dengan apa janji Tuhan? Saudara, Abraham tidak bisa menjawab. Abraham hanya menjawab kepada Sarah, Tuhan yang menjumpai aku di Ur Kasdim, Tuhan yang sama yang tidak berdusta, Dia akan menepati janjinya. Seringkali minta maaf, orang Kristen, orang percaya, pelayan Tuhan, dia nggak tahan dalam menanti waktunya Tuhan. Padahal saudara, dalam penantian waktunya Tuhan, otot-otot rohani kita sedang dilatih oleh Tuhan. Supaya kita tidak menjadi gampang menyerah, mudah kecewa, mundur, dan lain sebagainya. Saudara harus jadi Kristen yang otot rohaninya kuat. Tidak boleh gampang mundur, tidak boleh gampang lemah. Saya juga sedang menanti banyak janjinya Tuhan. Saya juga sedang menanti dengan sumpahnya Tuhan. Sampai hari ini saya masih tetap berjalan. Meskipun saya tidak melihat, saya tetap percaya Tuhan yang saya sembah tidak berdusta. Amin saudara. Siapa yang percaya Tuhan tidak berdusta? Ya tapi Pak, rambut saya sudah mulai putih, dari hitam ke putih. Kapan janji itu tergenapi? Saudara, tadi siang saya bilang sama seluruh pelayan Tuhan, pemilik hujan adalah Tuhan. Dia yang bisa buka pintu hujan. Dia bisa juga tutup pintu hujan. Tugas kita menanti, lakukan bagian kita. Nanti hujan Tuhan akan berikan bagi kita. Hujan tersebut bisa dikatakan berkat, promosi, dan lain sebagainya. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan dengan jelas, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kalau Tuhan berjanji, oleh bilurku kamu yang sakit jadi sembuh. Nggak mungkin nggak sembuh, nggak mungkin. Kenapa kita nggak sembuh? Karena kitanya nggak percaya. Kenapa kita terus tergantungan obat? Saya nggak sedang menyepelekan, mendiskreditkan medis. Karena kitanya yang nggak percaya. Coba kalau kita percaya, kita pegang janjinya. Melalui darahmu Tuhan, melalui bilur-bilurmu, aku yang sakit sembuh. Satu kali saya pernah diizinkan Tuhan sakit. Payah lah, kondisinya payah di rumah, gak bisa ngapa-ngapain. Dulu saya belum nikah sama istri saya. Di kamar saya lemes berhari-hari. Sudah minum obat dan lain sebagainya, gak sembuh. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya dengan pujian ini. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubah hidupku, ku dijadikan baru. Saudara, seketika kelemahan tubuh saya yang saya alami hampir kurang lebih 1 bulan, Tuhan angkat. Detik itu juga. Luar biasa. Dari pihak Tuhan itu tidak ada dusta dan kebohongan Bapak Ibu. Nah problemnya kita percaya nggak? Kita ini terlalu sering depend on our strength. Kita ini seneng banget bergantung dengan kemampuan dan kekuatan kita. Saya nggak akan bosan khotbah ini Bapak Ibu. Saya rasa saya punya koneksi hebat. Saya rasa saya punya keuangan banyak. Saya rasa saya seorang dokter. Saya rasa saya seorang pendeta. Saudara, sorry untuk ngomong ini. Di hadapan Tuhan nggak laku. Nggak laku saudara. Sama dunia aja kita nggak laku. Tapi jangan main-main loh pastor. Dia orang kaya loh. Dia anak orang kaya loh. Pemilik perusahaan. Terserah kata dunia, bos, di atas langit masih ada langit, lu bukan apa-apa.
Saudara pernah lihat nggak presiden jalan sama presiden? Yang paling depan presiden siapa, saudara? Pasti negara adidaya. Tapi kalau negara-negara kecil jalannya ada di depan, saudara pernah lihat? Kalau KTT, kalau pertemuan PBB, enggak. Pasti yang pertama tuh United States yang jalan di depan tuh. Sama presiden-presiden yang populer vote-nya tuh tinggi, baru dia bisa jalan sama-sama. Di situ menandakan bahwa dunia menganut prinsip di atas langit masih ada langit. Kalau dunia aja bisa nggak ngakuin kita, apalagi Tuhan. Oleh karena itu di hadapan Tuhan kita nggak bisa bermegah. Kita cuma bisa bilang sama Tuhan, hidupku hanya karena anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan. Amin saudara. Saudara dan saya harus percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Ya tapi Pak, saya ini janda Pak, saya ditinggalin sama suami saya Pak, suami saya udah meninggal Pak, saya harus gedein anak Pak, suami saya gak peduli Pak. Ibu, janda-janda itu diperhatikan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya posting di sosial media saya saudara. Tuhan bilang sama manusia, perhatikanlah janda-janda. Tuhan gak mungkin tinggalin kita Bapak Ibu Saudara. Tapi musuh saya hebat Pak. Tuhan bilang 1.000 boleh rebah di sisi kananmu atau 10.000 boleh rebah di sisi kirimu atau sebaliknya. Tidak ada satupun bahaya yang akan menimpa kita. Masalahnya kita percaya enggak? Kita imani enggak dia enggak berdusta? Amin saudara. Nah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan itu bersifat kekal dan mengikat. Amin. Semua yang Tuhan ucapkan lewat firman itu bersifat kekal dan mengikat. Artinya itu ya dan amin. Gak mungkin meleset. Ucapan Verona pasti meleset. Ucapan Pak Yakobus udah pasti 1000% meleset. Ucapan Kohendra apalagi pasti meleset. Tapi kalau Tuhan yang ngomong gak mungkin meleset. Cuma kita aja kurang sabar. Kita ini seringnya maunya sekarang. Mau cairnya sekarang dong Tuhan, bonus saya Tuhan. Saya maunya sekarang dong diangkat dong, dipromosiin dong. Saya maunya sekarang dong tiba-tiba gereja ini penuh rame pagi sore. Saudara maaf ya, Tuhan kita, Yesus kita bukan Tuhan murahan kayak jin. Kayak tuyul. Jin, aku minta dong aku jadi orang kaya, ting jadi orang kaya. Jin, aku minta dong aku bisa jalan-jalan ke seluruh dunia, ting jalan-jalan. Tuhan kita mau proses kita supaya kita gak arogan saudara. Tuhan kita mau proses kita supaya kita menghargai setiap pemberian dari Tuhan. Apapun itu, keluarga, rumah tangga, keuangan, posisi, jabatan, termasuk gereja ini. Makanya saya respect sekali sama Tuhan. Saya gak berani sembarangan sama jemaat Tuhan. Saudara mau orang kaya, saudara bukan orang kaya, saya layani saudara. Karena saya takut sama Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kita gak bisa bertingkah saudara. Dia bebangkit sekali aja, aduh, langsung gini, oh Tuhan maaf. Nah saudara, firman Tuhan itu mengikat. Sama-sama katakan dengan saya, firman Tuhan itu mengikat. Firman Tuhan itu bersifat kekal. Jadi gak mungkin Tuhan itu dusta, gak mungkin. Dia memiliki sifat ya dan amin. Coba lihat dalam dua terjemahan yang berbeda, Markus 13 ayat 31. Yang pertama dalam bahasa Indonesia masa kini, yang kedua dalam versi mudah dibaca. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Lihat ya saudara, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Artinya, jabatan kita sebentar lagi akan berganti. Betul? Betul Pak Yakobus? Presiden sebentar lagi akan berganti. Caleg-caleg sebentar lagi juga akan berganti. Keuangan kita juga sebentar lagi akan habis. Tapi firman Tuhan tidak akan mungkin
binasa. Rugilah kita kalau kita bersandar dengan hal-hal yang bersifat materi fana. Bukan berarti gak boleh, kita harus mensyukuri kalau kita diberkati, kalau kita dilimpahi anugerah Tuhan, nikmati Bapak Ibu Saudara. Tetapi don't depend, jangan bergantung dengan itu semua. Markus 13 ayat 31 dalam versi Muja dibaca dikatakan, langit dan bumi akan binasa, lebih sadis lagi, tetapi perkataan aku tidak akan binasa. Jadi gak mungkin Tuhan berdusta, saudara. Saya ditinggal sama mama papa saya, Bapak Ibu Saudara. Lengkaplah menjadi seorang yatim piatu. Tapi tidak pernah sekalipun yatim piatu ini ditinggal Tuhan. Saya percaya pujian yang berkata begini, saudara. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Mari bersama. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan gak tinggalin kita. Apa yang dia firmankan pasti jadi. Maaf ya saudara, orang dekat kita bisa tinggalin kita loh. Gembala bisa ninggalin jemaat, jemaat bisa ninggalin gembala, jemaat bisa tinggalin gereja, gereja juga bisa kabur tinggalin jemaat. Tapi maaf untuk ngomong ini, Yesus saudara dan Yesus saya gak tinggalin kita. Dia tetap, dia gak berdusta. Selama-lamanya dia ada buat kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, Yesus yang kita sembah saudara adalah Tuhan yang tidak berdusta dengan firman dan segala janjinya. Siapa yang percaya? Dia gak dusta. Dia gak bohong. Kalau dia ngomong pasti terjadi. Kalau dia mengucap pasti terjadi. Nah saudara, jika Tuhan tidak berdusta dengan setiap perkataan firman-Nya, maka apa respon kita sebagai orang percaya? Apakah bengong saja? Apakah kita sibuk dengan aktivitas kita masing-masing? Atau apa? Nah ini yang Roh Kudus ajarkan untuk kita di sore hari ini. Jika Tuhan tidak berdusta dengan setiap perkataan firman-Nya, maka respon kita sebagai orang percaya yang pertama, kita harus mempercayai dan sepakat dengan semua firman-Nya. Saudara itu harus sepakat. Kalau saudara gak sepakat sama firman-Nya, sorry ngomong ini, saudara dibohongi setan. Saudara bisa ditekan sama dunia, saudara ditekan sama masalah, saudara ditekan sama pergumulan. Sehingga saudara membenarkan, oh iya benar Tuhan gak peduli lagi sama saya. Ada lagi masalah sama istri sama suami, iya benar emang mereka setan Tuhan. Udah Tuhan gak peduli, keluarga juga gak peduli, semuanya gak peduli. Udah pas saya bunuh diri aja. Harusnya saudara sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan firman-Nya, sepakat dengan janjinya. Selama saya hidup benar, tidak miring kanan miring kiri, orang tinggalkan saya percaya Tuhan bersama dengan saya. Meskipun ada resesi di mana-mana, saya sepakat dengan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Sepakat saudara, sepakat sama Tuhan, saudara gak rugi. Amin. Saudara gak akan menyesal kalau saudara sepakat sama Tuhan. Tapi ironisnya banyak dari kita sepakatnya dengan keadaan yang sedang terjadi sama hidup kita. Saya susah, saya punya masalah, saya dibohongin orang, duit saya dicia orang, ratusan miliar, puluhan miliar, ratusan juta dibawa kabur orang. Tuhan becus gak? Padahal Tuhan bilang kalau kamu ampuni aku berkati.
Tapi emang dasar kita orangnya maget dan kemaruk. Gak mau, pokoknya itu. Kalau kita ampuni aja saudara. Saya tahu sih memang gak mudah dan gak kecil kalau kita dibohongin orang. Saya kalau disuruh Tuhan berkatin orang juga Bapak Ibu ya. Saya berkati. Gak kecil juga, besar. Tapi dipakai foya-foya. Saya nyesel gak? Saya belajar untuk tidak menyesal. Karena saya menabur untuk Tuhan. Meskipun yang menerima kurang ajar. Itu bukan urusan saya. Urusan saya sama Tuhan. Saya menabur di tanah yang subur. Dan Tuhan gantikan loh. Halo Bapak Ibu Saudara. Saudara harus percaya, harus sepakat dengan semua firman-Nya. Kalau saudara disuruh Tuhan nabur, ada di hati kecil ini nabur, tabur yang terbaik saudara. Saudara harus sepakat taburan saudara itu akan kembali Tuhan gantikan. Bukan hanya secara materi, tapi semua yang kita perlukan Tuhan siapkan. Istri saya ini menjadi saksinya dan sekarang dia sudah mulai ketularan seperti saya saudara. Apapun uang yang ada di dompet kami Bapak Ibu. Kalau kami lagi berjalan berdua ke mall kemana, kalau ngelihat orang susah Tuhan bilang begini, kasih fair, give the best offering for him or for her. Saya bilang sayang, cepat sayang. Kenapa Pi? Kita putar balik, di dompet ada berapa? Ada sekian-sekian. Ini tapi buat udah ambil, jangan banyak ngomong sini. Putar, saya bilang Bu maaf, jangan lihat nominalnya, ini berkat dari Tuhan. Udah, saya gak perlu hutangin dia, saya tahu Tuhan, aku sepakat. Ketika aku tabur, surga terbuka. Amin. Saudara harus sepakat sama firman-Nya. Saudara jangan mau dibohongi sama sama oknum yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Oknum yang ada di mimbar ini, waduh saudara, janganlah gini, janganlah gitu. Terserah, saya percaya sama ini saudara. Saya gak percaya sama mulut manusia. Saya percaya sama ini. Terserah, orang mau bilang saya pendeta apa. Tapi saya taat. Tadi saya bilang sama Satrio mana? Udah pulang ya. Saya bilang sama Satrio, kalau kamu tidak curang sama Tuhan, kalau kamu kembalikan perpuluhan miliknya Tuhan, lihat ya, kamu gak usah minta berkat sama Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mendandani kamu dan mengangkat kamu di hadapan banyak orang. Saya ini begitu Satrio. Lagi pula saya bilang, di gereja ini, gembalamu ini tidak makan uang gituan. Saya tidak makan uang gituan. Tabur Satrio, kembalikan milik Tuhan. Aku pun begitu. Aku dapat berkat dari siapapun, dari bupati, dari gubernur, dari siapapun. Saya bilang, Mami belah sekarang juga, balikin perpuluhan. Kasih persembahan yang terbaik. Setiap pagi kalau saya masuk ke situ Bapak Ibu, saya langsung berdoa. Saya kasih yang terbaik, bukan yang asal-asalan. Hati saya taruh di situ Tuhan. Sekarang memang saya belum lihat. Tapi saya lagi nabung dengan bank di atas segala bank. Heaven Bank namanya. Tapi lucunya banyak dari kita senang minta sama Tuhan. Senang minta yang aneh-aneh sama Tuhan. Tapi tidak mau memperhatikan Tuhan. Saudara, saya ingin ajar saudara semua. Saya mau ingin ajar saudara. Saudara, kita boleh sama-sama saling menguji, saling menilai satu dengan yang lain. Kalau saya bilang saya tidak makan uang persembahan itu, di atas mimbar Tuhan ini saya berbicara, saya tidak makan uang itu. Enggak saudara. Kemarin Pastor William tahu sendiri ya, ada seorang pengusaha kembalikan perpuluhan, saya dipanggil ke Pondok Indah, saya terima perpuluhannya, saya kembalikan, saya foto, saya kasih lihat Ibu Gembala, saya kasih lihat Pastor William, bagian kepala keuangan. Saya bilang Tuhan, saya tidak berdosa. Saya tidak ambil 1 sen pun uang Tuhan. Karena aku tahu firman-Mu ya dan amin. Engkau memberkati orang jujur dan orang benar. Amin saudara. Sorry, maaf saya harus sebut nama. Memang gak seberapa. Tapi setiap taburan yang Ibu Yayu berikan di gereja ini, walaupun hanya aqua gelas, firman-Nya tidak mungkin berdusta. Kau tabur sekian, kau akan tuai lebih lagi. Kau tabur sekian, kau akan tuai. Mungkin cuman aqua, tapi berapa banyak jemaat di pagi hari yang sedang sakit minum aqua itu jadi sembuh.
Saudara harus sepakat dengan firman-Nya. Apa yang kau tabur, itu yang akan engkau tuai. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan tidak berdusta, apa yang harus kita responi dari Tuhan? Yang kedua, kita tidak boleh ragu dengan firman yang telah Tuhan berikan. Jangan ragu. Kalau Tuhan bilang dalam Lukas pasal 1 ayat 37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan pernah ragu sama ucapan itu. Satu ayat, tapi bisa menggugurkan semua keadaan dunia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara mau ngapain? Mau nikah kayak Melin sama Michael. Bilang bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Saudara mau bangun rumah, uangnya pas-pasan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau rumah ini kebangun, aku mau buat komsel. Aku mau buat GC Home untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara mau maju sebagai calon legislatif dan lain sebagainya. Bilang bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tadi pagi jemaat kita Bang Ferdinand Hutahayan, Bapak Ibu Saudara, dia akan maju sebagai caleg DPR RI. Enggak lagi promosiin dia. Tapi saya bilang, Bang maju. Saya doa buat abang. Saya kasih ayatnya. For God nothing is impossible. Bukan karena partai abang yang besar, tapi ada yang jauh lebih besar. Namanya Yesus. Yang akan bawa masuk abang ke Senayan. Saya berdiri sebagai gembala akan berdoa buat abang. Tugas abang tetap kampanye. Jadilah suara Tuhan dimanapun abang ditempatkan. For God nothing is impossible. Amin saudara. Saya punya satu teman, seorang polisi Bapak Ibu Saudara. Dari Kombes Pol. Anak Tuhan. Dia bilang sama saya, gak mungkin Pak, saya bisa jadi irjen. Saya bilang jangan main-main sama lidah. Apa yang kau ucapkan itu yang jadi. Gak mungkin Pak, saya ini minoritas. Saya cuma mau bilang, minoritas plus Jesus is majority. Itu iman saya. Itu iman saya Bapak Ibu. Loh saya bangun gereja ini gak punya siapa-siapa kok. Benar gak Pastor William? Kita bersembilan, saya ditinggalin 6 orang. Bye. Tinggal Pastor Michelle sama ini. Pastor William, saya gak punya uang. Saya bukan orang kaya saudara. Tapi 3 plus Yesus, waduh 5.000. 2 plus 5, 4.000. Amin saudara. Saudara gak boleh ragu. Makanya saudara kalau di rekeningnya ada berapa, jangan diratapi. Ambil rekeningnya, doa Tuhan, biaya bulan ini tidak ada perkara yang mustahil. Daripada sungut-sungut, mendingan doa. Betul gak saudara? Saudara lagi bapuk nih istilahnya nih, dagang segitu-segitu aja. Usaha segitu-segitu aja. Bilang sama Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini mungkin lakunya gak banyak, tapi besok Tuhan buat laku. Besoknya lagi Tuhan buat berkati. Besoknya lagi Tuhan berkati. Dan seterusnya. Saya bilang sama teman saya yang Kombes ini. Saya bilang, percayalah. Kalau Tuhan mau, barang itu jadi. Tapi kalau Tuhan tidak mau, kau sogok kanan, kau sogok kiri, kau jilat atas, kau injak bawah, barang itu gak jadi. Seperti batang air di tangan Tuhan, demikianlah hati raja di dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Saudara harus percaya Tuhanlah yang meninggikan, Tuhanlah yang mengangkat, dan Tuhanlah yang merendahkan. Terus dalam berproses saya semangati dia. Tiba-tiba ada promosi demi promosi. Hari ini bintangnya 2 saudara. Beberapa tahun yang lalu dia bilang gak mungkin. Tuhan tidak pernah membalas kejahatan anak-anaknya dengan kejahatan. Tuhan selalu membalas kejahatan anak-anaknya dengan kebaikan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa saudara. Saya punya teman dulu Bapak Ibu Saudara, bisnis pulsa gerobak saudara. Dari pulsa gerobak, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau punya ruko. Saya mau punya ruko. Saya ganti deh ceritanya kurang mantep. Saya ceritanya yang ini benar-benar jauh lebih mantep nih. Ada seorang anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, dari Jakarta merantau ke Makassar. Di Makassar, Pantai Losari, Ibu Mona tahu itu Pantai Losari di Makassar ya, yang Masjid 99 ya. Nah, anak ini dari Jakarta ke Makassar, itu bermodalkan restu dari orang tuanya dan uang 500.000 saudara.
Ingat ya, dia ngadu nasib di Makassar. Masih muda. Dan saudara dia nggak tahu mau kerja apa. Pokoknya Pak, restui saja saya. Dengan uang 500.000 ini, saya pasti akan berhasil di Makassar. Dan dia menyepakati semua yang difirmankan Tuhan. Khususnya Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, singkat cerita dia berangkat ke Makassar. Ini beneran saudara, ini true story. Nah, saudara, dia jualan parfum refill. Tahu nggak yang 20.000, yang 50.000, yang 30.000, yang paling tinggi 100.000. KW-KW-an gitu saudara. Hujan ya kehujanan, panas ya kepanasan. Dia jalani bertahun-tahun saudara, 1 tahun, 2 tahun. Dia bilang, Tuhan, aku tuh dagang kalau di depan Masjid 99 di Pantai Losari itu. Kalau kehujanan aku bingung harus kemana. Nah waktu dia di depan pantai itu dia lihat ada ruko-ruko kan tuh ya Bu Mona ya. Dia lihat, Tuhan, satu hari nanti aku punya usaha parfum ini di ruko itu. Emang dasar manusia ya, tiba-tiba ada yang ngetawain temennya. Lo ngimpi lo itu kan MM-an ratusan juta, gak mungkin. Tapi anak ini masih muda, umurnya 27 sekarang. Dia bilang, enggak Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 1, saya berdoa. 2, saya dapat restu dari papa saya. 3, saya punya modal. Modalnya apa? Berani malu. Nawarin minyak wangi. Saudara, tahun-tahun, hari-hari, bulan-bulan berselang. 3 tahun pertama, ruko itu dia beli, saudara. Hanya modal sepakat dengan firman Lukas 1 ayat 37. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saudara tahu, dia gak berhenti sampai di sana. Dia bilang, Tuhan, saya mau punya ruko di Panakukang. Saya mau punya di sini. Saya mau punya di sini. Hari ini saudara, 9 atau 7 tahun dia di Makassar. Dia punya 8 outlet parfum minyak wangi. Dia bilang sama saya, tahu Pastor Verona, saya tidak pernah mimpi di rekening saya punya uang puluhan miliar. Anak umur 27 tahun, hari ini saya pengusaha sukses di Makassar. Sekarang Pastor mau makan di mana? Saya traktir Pastor. Saya cuma bilang, kamu takut Tuhan, jangan jual Tuhan. Karena kamu mulainya bersama dengan Tuhan, harus jalani sama Tuhan, dan harus mengakhirinya sama Tuhan. Kalau saudara sepakat dengan firman, waktu tidak jadi ukuran. Tujuan kita yang harus kita perhatikan. Apa tujuan saudara dan saya? Amin saudara. Setiap kalau saya mau ke Makassar, Pastor mau apa? Mau apa? Mau dirubah gak tiketnya dari ekonomi ke bisnis? Gak usah. Kamu dagang aja yang benar. Setiap saya ke Makassar, yang diminta pasti tangan saya. Pastor ketemu yuk, taruh tangannya di sini berkati saya. Sampai hari ini. Dan dia kasih lihat nomor rekeningnya Bapak Ibu ke saya. Ini Pastor, ini berkat yang Tuhan kasih. Itu satu account ya, ada 27 miliar. Umur 27 tahun. Dia punya 8-9 outlet, saudara. Ini kesaksian juga saya ceritakan di gereja YHS Makassar yang besar. Saya cuma bilang sama dia, kamu jaga hati, cinta Tuhan. Karena barang ini come and go sesuka hatinya. Ngerti saudara? Ya toh Bapak Ibu? Tahu saudara, orangnya itu sampai sekarang masih sederhana, kemana-mana masih naik motor. Nih bayangin ya, udah ganteng, putih, tinggi, rekeningnya MM-an lagi. Aduh Tuhan Yesus. Bener saudara. Anaknya hormat, respect, takut Tuhan. Mau jodohin sampai Pastor Michelle. Makanya buat rekan-rekan muda nih, sepakat dengan firman Tuhan. Taruh cita-citamu setinggi langit. Karena langit yang punya Tuhan. Amin saudara. Dan yang terakhir saudara. Coba lihat Yakobus 1 ayat 6-7.
Hendaklah ia memintanya dalam iman. Nah, yang tadi tuh, anak tadi minta tuh di pinggir Pantai Losari. Aku mau ruko. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Makanya saudara, saya itu ajak kita semua, kita benar gak punya uang Bapak Ibu. Punya sih uang kas gereja, tapi gak sesuai dengan harga tanah yang akan kita tuju. Tapi saya percaya pujian ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Meskipun orang bilang sama, ya tapi kapan doain tiap minggu? Ya suka-sukanya Tuhan dong. Kenapa jadi lu yang maksa gue sih? Suka-sukanya Tuhan. Nanti satu-satu Tuhan buat perkara ajaib. Amin. Kalau kita udah tahu kita gak punya uang, minimal kita DP-nya pakai jangan diplesetin doi, doa. Kalau kita gak punya doi, DP pakai doa saudara. Nanti Tuhan yang kasih doi. Amin. Aminnya lemes. Yang ketiga, habis ini saya selesai. Jika Tuhan tidak berdusta, respon kita harus bagaimana? Yang ketiga, saudara dan saya tidak boleh terbawa dengan arus masalah dan pergumulan yang sedang kita alami. Percayalah Bapak Ibu, kita ini pasti ditolong Tuhan. Masalah memang ada, tapi Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita. Sakit penyakit memang ada, tapi Tuhan berjanji, aku akan menyembuhkanmu. Amin. Siapa sih hidup ini yang mau berhutang? Siapa sih hidup ini yang mau gagal? Nggak ada saudara. Tapi ya namanya kehidupan. Orang bisa berhutang, orang bisa gagal, orang bisa jatuh, orang bisa dibohongi. Tapi Tuhan kan nggak tinggal diam. Nah yang Tuhan mau jangan larut, jangan nyatu Bapak Ibu. Seperti gula dan susu. Jadi satu. Yang Tuhan mau itu Bapak Ibu Saudara, dengan masalah ini kita seperti air dan minyak. Walaupun satu kubangan gak pernah nyatu. Setiap hari ada masalah. Setiap hari kita diomongin orang. Setiap hari kita direndahin orang. Setiap hari ada aja orang yang gak suka sama kita. Entah sama anak kita, entah sama cucu kita, entah sama suami kita. Apapun itu. Biarin aja saudara. Yang penting Tuhan bilang, Dia gak tinggalin kita. Dia akan bela kita. Dia akan sertai kita. Amin Bapak Ibu. Saudara jangan terlalu sepakat dengan masalah dan pergumulan yang ada. Saya bilang di quotes video saya kemarin, tidak ada masalah yang kekal selama masih ada Yesus. Orang bayangin ya, Cici tahu film Pororo gak? Tahu kan? Tahu Pororo yang namanya Edi temennya? Edi temennya Pororo, yang profesor, gak tahu ya. Itu ada lagu, ya Krong, tapi ini si Edinya. Selesaikan semua masalahmu, pasti bisa selesai. Masalah pasti bisa selesai. Itu lagunya tuh. Aku yang paling pintar di sini. Namaku Edi. Masalah pasti selesai. Masa film kartun aja punya lagu masalah pasti selesai? Masa anak Tuhan? Lo kenapa gak punya duit? Pak Yakobus kenapa? Hidup segan mati tak mau. Janganlah saudara. Kesusahan sehari cukuplah. Kekhawatiran sehari cukup. Karena esok punya kesusahannya sendiri. Jadi ngapain masalah Senin dibawa ke Selasa, Selasa dibawa ke Rebo, Rebo dibawa ke Kemis, Kemis dibawa ke Jumat. Saya pernah cobain nih di sini nih, pegel kaki saya. Ditiban Nathan, ditiban Kohendra, ditiban Satrio, ditiban Sam Jonas, ditibanin masalah. Saudara, jangan larut dengan masalah. Masalah itu biasa. Masalah itu biasa. Ya tapi tagihan saya gede, lebih gede Tuhan kok. Bener deh. Saya
juga kalau mau biaya gereja ini kadang-kadang suka deg-degan saudara. Tapi saya gak pernah bilang, Sihar, dok transfer dulu dok 200 dok, 200 juta besok gue ganti. Gak pernah. Gak pernah, saya temenan sama dia 5 tahun kali lebih, 18, 19, 20 ya dok. Gak pernah. Gak pernah saudara. Bahkan listrik di apartemen saya aja mati, tit, gelap saudara, prak mati, udah gak ada uang. Ya udah santai aja, nyanyi. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu. Mana ada suara kodok lagi, pokok, gemerlap. Mati, listrik habis, duit gak ada. Terus kita mau ngapain teriak-teriakan kayak orang gila? Emosi masalah tuh gak bisa menyelesaikan masalah. Udah ngucap syukur aja. Oh, udah tidur ya Tuhan, anggap aja ini malam Natal. Silent night, holy night. Haleluya, tidur, plek. Besok diberkati isi token. Amin. Ini token listrik mati, dasar token gak punya otak, setan kamu. Kata token kenapa jadi gue dimarahin? Oh isi bos. Amin saudara. Saya kalau lihat orang percaya ada masalah suka gitu sih. Suka marah-marahin orang gak jelas. Kalau lagi ada masalah gak punya duit, kucing lewat meong. Ngapain lo? Meong-meong. Anjing lo. Kata kucingnya, saya kucing bukan anjing. Kan marah kan? Bangkit berdiri Bapak.